semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanelia Maudi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, lebih tepatnya Program Pendidikan Biologi. NIM saya F107 120 1032. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Nura Afifah Fitriana dengan NIM 10712011040 dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Biologi. Saya berasal dari Pontianak. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nufita Sari. Saya dari jurusan FKIP Prodi Pendidikan Biologi. NIM saya F10712048. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uray Nurbaiti dari Fakultas Keguruan dan Pendidikan, atau lebih jelasnya dari Prodi Pendidikan Biologi kelas A2. NIM saya F1071201059. Pamucalan moral yoiku pamucalan ingkang sanes muncalaken tentang akademik sayangipun non akademik, khususnya tentang sikap ugi kados pundi pandamel sadinten-dinten ingkang sae. Lebet pandangan Islam, Al-Ghazali ngasto, pembentenan kalian ngaturaken manusia wonten catur tingkatan. Setunggal, saliro saking priyanton ingkang lengah, ingkang boten saged nasikan kekasinggihan kalian ingkang palsu utawi antawis. Ingkang sae kalian ingkang awon. Nafsu jasmani kelompok menika minggah kiat amargi boten numutaken panjenenganipun. Kaping kalih, saliro saking priyanton ingkang mangertos leres tentang kawonan saking tingkah pajeng ingkang awon. Sayangipun boten nebihan saliro saking pandamel priyanton ingkang rumaos menawi pandamel awon ingkang dipun pajengaken panjenenganipun yaiku kaping sekawan priyanton ingkang kalian sengaja numindhaken pandamel awon inggil dasar kapitadosanipun. Dalam rangka nak membentuk akhlak baik dalam diri manusia, Al-Ghazali tu mengatakan kalau kita tu harus memulai latihan moral ni dari kita masih kecil. Hal ini tu didukung sama peribahasa Arab yang mengatakan kalau kita belajar moral dari kecil, bagai mengurat tulisan di atas batu. Bahkan tu orang-orang zaman dulu mengatakan agar anak-anak kita tu diurus sama perempuan yang salihah. Mereka percaya bahawa apa yang mereka kasih ke anak-anak mereka berupa makanan, pakaian, kalau itu semua bersumber dari yang tak betul, tak baik, tak halal, itu bisa mengarahkan anak-anak mereka ke tabiat yang tak betul pula. Setelah anak-anak itu tu masuk dalam usia cerdas atau tamyiz kata orang tu, mereka tu diharuskan untuk belajar tentang kebaikan moral dan nilai-nilai moral dalam Islam. Seperti yang saya katakan tadi tu, percaya proses ini ni kita lakukan melalui pembiasaan dan melalui proses logis atas setiap perbuatan mau baik atau buruk. Melalui secara rasional atas setiap akibat dari perbuatan baik dan buruk bagi kehidupan diri dan sekitar kita. Ketika kita tu menggunakan pikiran logis kita untuk berfikir untuk melakukan sesuatu tu, insya-Allah lah ya, setiap yang nak kita lakukan tu kita dapat pertimbangkan terlebih dahulu. Apakah perbuatan itu berakibat buruk? Baik yang berupa munculnya prasangka buruk terhadap dirinya atau secara langsung berakibat buruk terhadap orang lain. Dengan kata lain tu, kita tu dapat mengontrol diri kita supaya kita tu bisa berbuat lebih baik kalau nak melakukan
kita pasti tahu kehancuran negara karena kehancuran moral. Dari kalimat diajak dapat kita ketahui bahwa yang membuat negara kita hancur ia bukan nilai akademik yang memburuk, tetapi yang membuat bangsa kita hancur ia adalah rusaknya moral kita, rusaknya moral bangsa kita. Contoh aja, coba perhatikan dunia pendidikan saat itu. Pendidikan moral dan hagi diajarkan ke murid-murid. Bahkan pendidikan moral ya kalah dengan pendidikan yang lainnya. Kalah dengan pendidikan MTK, kalah dengan pendidikan bahasa, kalah dengan pendidikan biologi, dan pendidikan yang lainnya lagi. Waktu murid di sekolah habis hanya untuk mengejar nilai akademik tolen. Murid dipaksa belajar mati-matian supaya nilai ujiannya tinggi, supaya nilai ujiannya bagus, supaya nilai akademiknya bagus, supaya bisa mengharumkan nama sekolahan. Guru, siswa, pemerintah seakan-akan dia lupa bahwa ada yang lebih penting dari nilai akademik. Apa dia? Dia adalah pendidikan moral. Pendidikan moral. Pendidikan yang nak dibawa sampai akhir hayat. Pendidikan yang akan menentukan kelak kita ya di masa depan dipandang gimana oleh masyarakat. Pendidikan moral yang sangat penting, bukan hanya untuk kita saat itu, tapi sampai ke masa tua kita, sampai ke kita berhidup di kemasyarakatan. Bisa disimpulke pendidikan moral adalah luwih penting daripada pendidikan akademik. Pendidikan moral sing nentuke ning endi negara iki arep berkembang. Dampak ning masa ngarep sing arep kelakon nak ning sekolah ora dikei pendidikan moral. Iku hancure moral siswa karo siswi. Kejahatan ning endi-endi karo tentu wae korupsi merajalela. Saat iki ning Indonesia akeh banget kejahatan sing dilakuke teko rakyat cilik sampai pemerintah. Uang dekne cuma mikirke kepiye hawa nafsu dekne kelakon. Pendidikan moral iku pendidikan sing duwe peran penting urip ning masyarakat. Semestine pemerintah ngerti iku. Hal iki mungkin salah siji faktor kurangnya sikap apik sing diduwe rakyat Indonesia. Dekne ora mikir uang lain, dekne cuma mikir kepiye carane ben dekne seneng. Hatur nuhun. Maka puluh sama. Matur sekelangkung. Terima kasih. Guru sumanga. Bilang sepulung. Terus sampai ketemu meneh. Makasih ya, sampai ketemu lagi.